Warga Palembang Info, balik lagi di Wongki Talk. Dan hari ini tentunya nih dia kedatangan seseorang konten kreator yang terkenal banget di Palembang nih ya. Ada Iqbal Kibul. Halo semuanya. Terima kasih. Ini udah lama banget loh nih dia gak ketemu Kak Iqbal. Terakhir 2000 berapa Kak? 2004 kali ya. Kelamuan. 2022 mungkin. 2022 ya, karena kebenaran waktu itu kita satu tempat kerja. Jadi setiap malam, hampir tiap malam ya kita ketemu ya. Iya, karena Nidia kan sore, aku ke malam gitu kan. Jadi ketemu masih sempat ngobrol-ngobrol dan keren juga ya gue bisa kenal sama salah satu konten kreator nih Palembang ya. Dan Kak Iqbal ini adalah dari Selontok Fish ya. Iya, Selontok Fish, Selontok Fish official. Iya, mungkin gak asing lagi ya sama Selontok Fish karena memang kontennya tuh terkenal banget di Palembang ya. Konten komedi Palembang yang mengangkat isu drama-drama yang ada di lorong ya, di kampung, lorong atau ya. Kampung, benar. Iya, tapi kakak kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja sih kak? Ya itu sih, memang lagi fokusnya itu di Selontok Fish memang. Jadi cuman ngonten di Selontok Fish. Karena kan di Selontok Fish juga bisa dikatakan aku foundernya atau leadernya, jadi memang sibukannya itu memang konten aja gitu dari Senin sampai Jumat itu syuting kami. Setiap hari? Senin sampai Jumat. Ya ampun. Itu syuting. Kalau editingnya malamnya biasanya editingnya gitu. Editingnya kakak sendiri? Iya, masih aku sendiri kebetulan. Ini berarti kakak ini hampir semuanya kakak semua yang handle. Kalau bisa dibilang bukan owner ya, kalau owner lebih ke usaha ya. Founder. Jadi founder, leader, aktor, editor, produser gitu di Selontok Fish. Ini istilah film biasa kayak gitu istilahnya ya di film. Boleh ya, semuanya diembat loh sama Kak Iqbal ini. Ya ampun, ini badan kalau gue sih udah ngeluh ya tiap hari di sosmed, tapi Kak Iqbal kayaknya nggak pernah ngeluh di sosmed. Ya nggak ngeluh di sosmed, tapi ngeluhnya di diri sendiri ya, di live biasanya. Di live. Nah, siapa yang suka nontonin live-nya Kak Iqbal? Nggak boleh ngeluh, teman-teman, jalanin aja. Oh, iya, enjoy hidup itu harus dibawa enjoy. Betul. Enjoy tiba-tiba terkenal aja kan nih Selontok Fish. Tapi by the way Selontok Fish itu mulai tahun berapa sih kak? Ya kalau aku mau cerita dari awal banget ya. Iya. Jadi sebenarnya Selontok Fish itu belum lahir sebenarnya pada saat aku pertama kali bikin konten atau karya. Jadi dulu di tahun 2015 itu lagi hype banget itu konten-konten yang di Instagram, sebutannya itu Pitgram. Oh, Pitgram. Ya, video Instagram. Dan itu bahkan ada komunitasnya atau ada sebuah grup namanya Indo Pitgram. Jadi dulu tuh hype banget dulu. Banyak buat kayak konten yang berbau komedi, ada juga tutorial dan lain-lain, dan diuploadnya di Instagram. Dulu durasinya itu dulu 15 detik nih. Ya ampun, pendek. Iya, 15 detik tapi bagaimana caranya kita bisa nyampein informasi ataupun cerita dalam 15 detik. Nah dulu aku ikutan tuh ibaratnya tuh hype-nya ataupun lagi musim lah gitu, musim buat Pitgram gitu kan. Jadi ikutan. Waktu 2015 dulu itu aku masih SMA kelas 2. Jadi aku tuh suka nontonin Pitgram di dalam platform Instagram tentunya. Waktu itu aku tuh penasaran sebenarnya. Dia kan videonya kan lucu-lucu ya. Jadi aku tuh pada saat nonton Pitgram itu aku tuh tertarik gitu, kayak gimana sih mereka ini buat video kayak gini gitu, bagaimana sih editingnya, bagaimana mereka merekamnya. Akhirnya aku cari di YouTube caranya gitu, cara buat video Instagram gitu. Dulu tutorialnya nggak ada dulu tuh. Oh, nggak ada. Iya, gimana tuh? Nggak ada. Gimana cara belajar? Jadi ternyata caranya ialah itu basic. Jadi kita tuh harus punya software editing video. Jadi kita rekam satu-satu terus kita satuin gitu kan. Jadi akhirnya aku berani coba waktu 2015 waktu SMA kelas 2, aku sama teman-temanku buat tuh iseng-iseng buat video Instagram. Sekarang pun masih bisa, kalau dia mau nonton video pertama kali aku di Instagram masih ada di Instagram aku Iqbal Kibul. Video pertama kali aku buat sama teman-teman. Akhirnya ketika aku buat satu video itu ternyata tagihan. Kayak aku pengen buat lagi nih video yang kayak gini. Tapi rame nggak video yang pertama? Enggak, pasti enggak. Karena yang nonton tuh kan teman-teman SMA aku aja kan. Dan pada saat itu alhamdulillah memang teman-teman tuh support gitu. Jadi kayak buat lagi bal kayak keren. Padahal kalau ditonton sekarang kayak video apa ini kayak itu kan dia lihatnya kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku buat terus sama teman-teman SMA dulu tuh bareng. Jadi aku buat ceritanya, aku yang jadi
aktornya aku yang minta rekam. Kalau lagi bagian aku minta rekamin temen aku yang ngerekam temen aku, terus aku editing. Nah serunya waktu itu aku tuh seneng editingnya. Oh ngeditnya. Ya ngeditnya tuh seru gitu, kayak main game gitu. Jadi kayak kita nyusun terus tambahin musik, tambahin sound effect, tambahin tulisan dan lain-lain. Jadi seru waktu itu editingnya. Lalu akhirnya aku ketagihan, akhirnya buat di rumah sama keponakan buat video di Instagram, terus sama teman-teman SMA gitu kan. Nah itu awal mulai banget tuh 2015 nih. Wah, nah udah lama banget loh, ini udah hampir 10 tahun dan ternyata tuh emang belajar sendiri kayak otodidak Kak ya? Iya bener, jadi setelah aku belajar sendiri, akhirnya kan kita kan balik dari pengalaman terus kita nanti bakalan bisa revisi sendiri, kayak oh ini ada yang kurang di videonya, ada yang kurang ini, akhirnya kita revisi di video selanjutnya gitu kan. Nah singkat cerita 2015, 16, 17 itu aku masih konsisten bikin konten Fitgram itu Ya, sama teman-teman SMA. sama teman-teman SMA. Setelah 2017 udah tamat sekolah dan kami bakal kuliah, jadi teman-teman SMA itu kan udah nggak mencar gitu kan, ada yang ke kuliah beda-beda. Akhirnya disinilah di zaman pada saat 2017 ini aku bertemu seorang makhluk bernama Madon. Makhluk. Jadi ya. Kenapa disebutnya makhluk ya? Makhluk hidup memang. Makhluk hidup ya. Jadi aku sebenarnya mau ngomong makhluk mitologi ya. Cuman sebenarnya itu udah aku bilang di podcast lain. Jadi takutnya itu cuman itu doang jokes aku gitu kan. Makhluk Jadi, hidup deh kali ya ini. nggak ketemu tadi jokes. Nggak ketemu sapaan lucunya gitu. Jadi akhirnya aku ngajak Madon. Jadi teman-teman yang nonton Selontok Fish pasti tahu siapa itu Madon. Tahu ya, karena mukanya selalu ada di video. Tapi Madon tuh kawan rumah atau saudara apa gimana? Sepupu. Oh sepupu. Iya. Pantas ya agak mirip. Wah iya ya? Agak mirip. Masa aku yang punya godek deh. Kok mirip ya? Sedikit lah, sedikit. Ya, ada perawakannya mirip ya? Iya, agak mirip. Jadi akhirnya aku ngajak Madon. Jadi mungkin teman-teman belum pada tahu Madon tuh sebenarnya dulu tuh adalah seorang penjaga warnet. Dia tuh OP warnet dulu. Jadi aku mau masuk kuliah, Madon tuh dulu kerja dia. Dia kan lebih tua 2 tahun 3 tahun dari aku. Jadi kalau di Palembang aku sebenarnya harusnya manggilnya Mamang. Iya, Mamang ya. Jadi Mamang aku dia tuh sebenarnya kan. Jadi Madon tuh pernah aku ajak iseng. Jadi Madon mampir ke rumah karena dia kan kerja tuh jauh dari rumah aku kan. Jadi Madon mampir ke rumah, akhirnya Don, ayo kita bikin video apa bal gitu. Nanti aku jelasin ini. Akhirnya dia ikut. Di video pertama kali Madon itu aku inget videonya itu tentang bangunin sahur. Jadi kami bikin konten tentang bangunin sahur dan aku ajak Madon. Nah di sana memang Madon ini ternyata punya apa ya? Punya semacam kayak ciri khas. Dari mukanya itu muka Palembang banget si Madon ini. Dan lucu lagi, kayak diem aja lucu. Dia begodek terus punya gigi kecil di tengahnya gitu kan. Jadi kayak kocak lah ya kan. Lucu. Padahal waktu itu memang dia klasik aku aktingnya gitu kan. Jadi akhirnya pada saat aku upload konten yang bersama Madon, ternyata teman-teman SMA yang suka nonton video aku suka sama Madon. Suka juga ya. Keren video yang ada Madon ini, kayak ajak lagi bal si Madon gitu kan. Akhirnya aku ajak terus dan ternyata Madon juga awalnya males-malesan mau buat konten, kayak ya kan ada kerjaan gitu kan. Akhirnya ketika pernah ada satu momen di mana Madon lagi bekerja sebagai OP warnet itu, ada orang yang main warnet terus dia nyadarin, kakak nih ada anak kecil yang nanya ke Madon, kakak nih yang di video Iqbal Kibul itu ya. Oh terkenal gitu. ya. Akhirnya Madon kayak ada rasa kayak oh kayaknya gue cocok jadi artis nih. enak deh dia. Kayak lemak saya ini kayak gitu kan. Akhirnya Madon yang ajak aku, bal kapan lagi kita bikin video, iya gitu kan. Akhirnya akhirnya waktu itu kan aku bikin konten kan memang pada saat itu masih kuliah ya gitu, jadi kayak nunggu ada waktu yang pas gitu kan untuk bikin konten gitu kan. Jadi bisa dikatakan kalau ada waktu luang aja bikin konten gitu, karena kesibukannya kan kuliah gitu kan. Sedangkan Madon menganggur pada saat itu. Jadi Madon semangat banget ya buat kontennya. Jadi sama-sama Madon tuh bisa dikatakan ngikut aku aja sebenarnya, kayak ngalur dia tuh, kalau bahasa Palembang tuh ngalur bae gitu kan. Akhirnya bikin konten bareng Madon terus dan teman-teman suka. Pada saat ada satu video judulnya Kebiasaan Buruk di Instagram Iqbal Kibul. Dulu masih nama Iqbal Kibul dulu tuh. Jadi Instagramnya Iqbal Kibul namanya. Tapi Madon jadi aktor utama di konten aku. Nah, jadi sebenarnya
cara ini cukup salah ya, karena Madun yang jadi aktor utama sedangkan nama Instagram atau nama platformnya itu Iqbal Kibul. Harusnya Berarti kan belum Iqbal. ada Selontok Fis. Belum ada Selontok Fis. Oke, masih pakai Iqbal Kibul masih ya. pakai Iqbal Kibul, uploadnya di Iqbal Kibul. Karena kan aku duluan yang buat konten kan sebelum ada Madon kan gitu kan. Akhirnya Madon jadi aktor utama dan banyak orang suka sama Madon. Jadi suka sama kekocakannya gitu kan. Tapi mau dibilang kami itu ngetim, jadi kayak aku yang buat cerita, aku yang rekam, Madon sebagai aktornya aja gitu kan. Jadi kami itu bisa dikatakan oh kami ini ngetim. Terus setelah ngajak Madon, aku ngajak keponakan aku juga namanya Ucil, lalu ngajak om aku juga namanya keluarga ya. Namanya dinasti jadi ya. Namanya Faisal ya. Semuanya diajak. Jadi di Selontok akhirnya kami belum buat tuh namanya Selontok Fis, akhirnya kayak cuman belum ada nama tim gitu. Jadi kami berempat tuh yang jalanin konten ini. Jadi aku, Ucil, Faisal sama Madon. Okay. Aku dengan Faisal tuh bisa dikatakan pemikirnya atau kayak yang nyiptain ide, yang nyari yang buat dialog dan lain-lain. Terus Ucil sebagai kameramennya, jadi aktornya juga gitu. Nah Madon jadi aktor doang kebanyakan kan. Terus editingnya, editor videonya itu aku sendiri gitu kan. Full kakak sendiri? Iya, aku full sendiri sampai selesai videonya itu emang aku yang edit gitu kan. Nah jadi akhirnya kami tuh ini sebenarnya bukan jadi nama pribadi lagi harusnya ini ya, karena ngerjain ini tim barengan, gitu kan, barengan tim gitu. Kita kayaknya harus buat nama grup B gitu, nama tim gitu. Akhirnya kami buat namanya Selontok Fis. Nah, Selontok Fis. Kenapa Selontok Fis? Dari mana kata Selontok Fis itu? Selontok Fis itu sebenarnya kalau mau dibilang sih 2018 berdirinya ya bisa dikatakan ya. 2018. Nah, Selontok itu jadi gini. Banyak orang-orang tuh bertanya itu dan aku pasti cukup males untuk jawabnya karena panjang banget sebenarnya. Oh berarti biar yang nanya tuh nonton video ini aja karena bakal dijelasin di sini ya. Nanti Kak kenapa namanya Selontok Fis? Nah cek Palembang Info. Palembang gitu Info, kan? tonton di sini. Nanti dijelasin gitu kan. Nah. Biar gak capek Kak Iqbal jawab. Jadi ini aku bahasanya campur ya karena Palembang Indo. Aku campur bahasanya. Gak apa-apa. Ya. Jadi jadi biar teman-teman yang Palembang tuh tahu istilahnya gitu. Jadi ikan selontok itu sebenarnya adalah ikan pengganggu. Ya, jadi backstory. Jadi kami itu dulu aku Madun Ucil itu suka mancing di sungai. Nah target mancingnya itu adalah udang sebenarnya. Bukan ikan. Bukan udang. Karena apa ya? Karena kalau misalnya mancing ikan itu kami kan nggak berani mancing ke tengah ya. Jadi mancing di pinggir-pinggir gitu, di pinggir-pinggir sungai. Jadi bisa dikatakan piranti alat pancingnya itu sederhana gitu, nggak terlalu yang expert banget ya, gitu ya. Betul. Jadi waktu kayak mancing kan aku udah bilang tadi targetnya udang. Nah, targetnya udang. Karena sebenarnya mancing udang tuh ada ininya, ada caranya. Kita harus nyelemin umpan kita tuh sampai tanah atau sampai dasar dari sungai tersebut. Nah, karena udang itu kan ada di bawah tanah. Nah, ada ikan yang hidupnya juga di bawah tanah itu di dasar banget ya, namanya ikan selontok. Nah mungkin teman-teman nggak tahu bentuknya atau apa nanti, nah ini munculin editor ikan selontok nih jadi ikan selontok itu bentuknya kayak ikan gabus sebenarnya. Jadi dia tuh makannya itu karena dia tuh bisa dikatakan ikan pemalas, jadi dia tuh cuma tinggal di dasar terus kalau ada umpan dia sedot gitu, nyedot dia tuh makannya. Nah, karena dia nyedot, jadi umpan yang dia sedot itu masuk ke apa sih bahasanya itu? Di dalam tubuhnya banget gitu. Jadi kalau ikan tuh kan biasa makan kayak cuman sampai mulut aja habis mudah kita lepas gitu. Kalau ikan selontok ini sampai ke jantungnya, sampai ke lambungnya gitu. Jadi dalam ya. Dalam pokoknya. Jadi agak susah untuk dilepasin ketika dapat gitu. Jadi kami itu kan targetnya udang, akhirnya dapatnya ikan selontok. Nah ini ikan pengganggu, jadi kami tuh nggak mau ikan ini gitu. Akhirnya dan kami sangat membenci ikan ini. Jadi akhirnya biasanya ngelepasinnya itu harus dengan cara kami mengorbankan kail pancing kami, harus kami potong. Atau ikan yang dipotong? Iya, atau kami belah perutnya gitu, biar bisa ambil umpannya lagi atau kail pancingnya lagi. Cuman kebanyakan kami putusin karena
karena jadi ribet kalau mau bukanya intinya. Jadi akhirnya kami karena kata selontok itu agak enak nyebutnya selontok gitu. Jadi kayak akhirnya selontok ini gitu. Jadi kayak kami lucu aja sebenarnya kata selontok ini. Jadi pada saat di kampung tuh suka ada yang ngatain, "Oi, kok ini selontok?" Selontok ini. Jadi kayak bahasa untuk ngatain orang yang ngeselin gitu ya? Betul. Jadi akhirnya itu filosofi ikan selontoknya ya. Jadi kayak ikan itu sebenarnya ikan pengganggu. Nah, akhirnya kami menamakan tim kami selontok sebenarnya dari video konten kami. Jadi ada salah satu konten kami yang di Iqbal Kibul. Kontennya itu sebenarnya membahas tentang ajakan Iqbal ke Madon. Jadi kan ikan selontok itu adalah ikan yang bukan target ya. Iya. Bukannya targetnya udang ya. Udang kan. Jadi ada satu konten di mana aku tuh mau ngajak Madon untuk mancing. Ada satu konten ceritanya kayak gini. Madon mancing peh. Nah, pada saat aku syuting kayaknya kalau cuman mancing doang tuh nggak terlalu lucu ya. Jadi kayak tambahin komedinya kayak Madon mancing iwak selontok peh gitu. Kan iwak selontok bukan target. Kenapa dijadiin target gitu kan? Nanti aku mau ngelem kata Madon kan. Akhirnya kami kira Madon tuh ngelem yang narkoba itu. Iya, kayak gitu. Pemikiran aku juga sekarang kok dia nak ngelem ya? Iya gitu kan. Nanti akhirnya kami bisa dikatakan, "Nah, kau ngelem juga mak kau." Dia tahu lah. Akhirnya aku dengan mamaknya Madon, yang mana pemerannya Madon sendiri pakai jilbab. Jadi kami gebukin Madon, "Kau ngelem ya, kau ngelem gitu ya." Ternyata Madon tuh bukan ngelem itu, tapi ngelem sepatu. Ternyata. Nah, itu ceritanya kan. Jadi aku ngajak Madon mancing ikan selontok. Madon nggak mau karena ngelem, tapi pas digerebek ternyata Madon ngelem sepatu. Nah, itu ceritanya tentang ngelem kan. Nah, tapi komentar itu isinya ikan selontok semua. Wah, aku udah lama udah kan denger kata selontok. Wah, ikan legenian itu kayak itu. Nah, salah target ya. Jadi teman-teman orang yang komentar itu kayak semacam salah fokus bukan ke ceritanya. Itu kan sebenarnya kalau mau di komentar kayak lucu nih Madon berjilbab atau jadi mamanya atau Madon digebukin. Gitu kan. Ternyata yang dibahas tentang selontok gitu. Akhirnya aku bilang sama Madon, "Don, kayaknya nama Instagram kau ganti deh karena nama Instagram Madon tuh kalau tidak salah apa ya? Mamas Jambang atau Mamas Ganteng itu." Singkat aku itu. Ya, memang jadi, kalau uang jaga warnet galak ini pakai nama lain ya. Jadi Don, kayaknya kau harus punya ciri khas deh. Kalau aku kan Iqbal Kibul, kalau kau apa gitu. Tidak tahu ya sudah kau namain Instagram kau ini Don Selontok. Akhirnya diganti jadi Don Selontok. Di situ akhirnya Madon punya ciri khas Don Selontok karena dia ini ngeselin, ya kan? Iya, Madon ini karakternya ngeselin. Bener. Jadi kayak cocok dengan karakter dia kayak itu kan. Jadi akhirnya kami buat tim. Udah nama tim kita Selontok aja bilang. Sama teman-teman yang berempat itu. Tapi selontok apa gitu? Selontok doang nggak enak. Selontok fish gue bilang. Nah, selontok fish ini bukan selontok fish ikan karena kan selontok itu termasuk ikan kan ya. Jadi selontok fish. Nah, akhirnya karena namanya lucu aja terus bisa jadi ciri khas. Jadi akhirnya kami buat nama menjadi selontok fish dari situ. Itu nih. Keren sih. Namanya lucu, kontennya juga lucu gitu. Jadi benar-benar menggambarkan banget gitu dan ciri khas sih. Nih dia pun nggak tahu ya ikan selontok ini ya sebagai itu ikannya ikan di Palembang doang kayaknya iya. Kayaknya di Palembang doang. Mungkin ada di daerah lain ya. Tapi beda nama mungkin beda nama mungkin. Sebenarnya kalau mau dibilang ikan itu tuh mirip ikan betutu. Tahu nggak ikan betutu? Enggak tahu ya. Talang betutu tahu. Nah, daerah Palembang ada talang betutu. Iya, kalau jauh mainnya. Ikan betutu tuh gede. Nah, kalau selontok nih ikan betutu versi kecil gitu bentuknya. Biarkanlah editor kita mencari gambar ikan selontok ya. Iya. Ternyata itu dia ya di balik nama Selontok Fish ini unik ceritanya gitu ya. Berarti udah berjalan lama banget ini ya dan ternyata isinya adalah keluarga semua ya. Anak beranak semua di situ ya. Tapi keluarga kalian support ya? Iya, kalau mau dibilang support tuh sangat support ya, apalagi di daerah kami itu atau di lorong kami. Jadi lorong kami itu di daerah Kuto. Jadi di sana itu kami sebenarnya dulu tuh mereka tuh nggak tahu kami ngapain sebenarnya kan. Jadi kami tuh kan suka rekam bikin konten tuh dulu tuh pakai HP nih, dulu pakai HP dulu. Pakai HP dulu baru pindah ke kamera itu tahun 2000 berapa ya aku pakai kamera ya? 2017 sudah pakai kamera DSLR Canon 600D. Jadi dulu pakai kamera Canon terus di atas
kameranya ada mic Rode gitu, jadi kayak rekam langsung gitu. Nah, jadi waktu itu kami pada saat ngonten tuh kayak ada mungkin teman-teman sekarang kalau nonton Selontok tuh banyak bocil gitu kan. Iya, karena benar. banyak bertanya ke Bocil gang situ ya. kayak cak mana sih Bal kok ngajak budak-budak? Iya, kayak gimana sih Kak? Kayak gimana sih, Bisa ngajak mereka dan buat mereka tuh mau gitu loh ngonten. Jadi sebenarnya itu progresnya panjang banget sebenarnya sampai dari dulu sampai sekarang tuh progresnya atau nge-build up teman-teman atau bocil-bocil di sana tuh biar bisa jadi kompak tuh panjang sebenarnya dan berat. Jadi gini, dulu tuh kami buat konten tuh karena kan kita kalau buat konten konten kami kan sekarang itu gayanya atau gaya berkontennya tuh kayak film pendek nih. Iya, Bisa benar. dikatakan. Jadi kayak ada cerita, ada karakter, ada semacam visualnya itu diperhatikan gitu, Iya. audionya juga diperhatikan. Nah, jadi dulu tuh sebenarnya bocil-bocil ini gangguin kami dulu. Jadi kami mau bikin konten, mereka tuh ganggu kayak berisik lah, karena kan kita butuh audio yang jernih ya. Iya, Jadi kayak berisik lah, terus mereka lewat depan kamera. Dulu kami marahin dulu Biasa tuh. lah ya, ngeselin ya. Jadi awalnya, budak-budak nih lemenan ngekei palanya gitu kan. Ngangguin kami gitu kan. Iya, bener. Cuman kami tidak punya hak karena ya kami cuman bisa sabar dan cuman minta tolong atau ditegahin gitu kan. Jadi akhirnya daripada mereka ganggu, mending mereka diikutin aja ke konten. Jadi kan kami kan konten Selontok itu kan kadang berbau nostalgia atau permainan jadul gitu kan, atau juga kelakar Palembang biasanya. Jadi akhirnya anak-anak kecil tuh kami ajak ngonten. Awalnya mereka tuh cuman ekstra satu cameo. Jadi kayak misalnya nih ada konten tentang main layangan nih. Iya. Jadi tentang main layangan. Jadi mereka itu tuh kayak yang ikut ngejar layangan gitu. Oke. Jadi rame-ramean. Cuman lari doang. Iya, dan sekedar itu gitu doang ya. dan ternyata itu seru bagi mereka gitu kan. Oh, seneng ya mereka Iya, kayak gitu ya. karena itu sebuah kegiatan mereka yang baru gitu. Mereka direkam gitu. Oh, masuk TV mungkin kan kata mereka gitu kan. Jadi akhirnya dari mulai mereka diajak terus di konten, dan ketika videonya jadi mereka nonton ada muka mereka di dalam video itu, mereka seneng. suka gitu. Senang ditunjukin ke mak bapaknya itu. Nah, jadi akhirnya apalagi video ini viral gitu kan, misalnya dulu kan sebutannya viral ya. Kalau misalnya videonya viral, mereka ada dikenal sama teman-teman sekolah mereka mungkin kan, kayak kok ikut video yang Selontok itu ya gitu. Oh iya, akhirnya mereka senang dan malah mereka yang nagih kami. Kak, kapan buat konten? Jadi bukan kami yang Bocil-bocil zaman sekarang ngajak konten. iya, loh. jadi kayak kapan nak bikin video lagi gitu. Sebenarnya basa-basi mereka ya, teman. Ketika mereka diajak ya mereka mau gitu. Nah, semakin perjalanan kami semakin berjalan terus sampai tahun sekarang udah upgrade nih. Jadi bocil-bocil tuh kami jadiin peran utama. Iya. Kalau dulu cuman ekstra satu cameo, sekarang ada beberapa bocil yang kami jadikan peran utama. Jadi ceritanya tentang bocil itu gitu. Dan biar cerita cakupannya lebih luas gitu kan, dan kami bisa ngajak teman anak-anak kecil yang jadi pemeran utama. Ada 4 sih sebenarnya yang pemeran utama di Selontok Fish yang bocil. Itu ada Fadil, ada Dominic, ada Aufa dan Aura. Itu pakai nama asli mereka semua ya? Iya, nama asli mereka semua. Cuman untuk pengkarakterannya atau karakternya nggak pada kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Contoh Dibuat ya? Dibuat kayak aku, karakter aku di Selontok aku anak kuliahan, padahal aku udah tamat kuliah kan. Terus aku yang baik sama anak kecil gitu kan. Jadi karakter aku itu, tapi aslinya kan dinyatakan aku bukan anak kuliahan kan. Dan Jadi gak baik sama anak kecil ya? baik itu termasuk. Tetap baik, kirain gak baik. Karena kalau aku nggak baik mereka nggak mau bikin konten pasti. Benar. Nah, kalau Madon itu pengangguran, suka jualan, suka pokoknya serabutan lah Madon tuh. Bukan pengangguran, kayak dia bisa jadi kuli bangunan, Apa bisa aja ya? gitu kan. Karakternya dibuat seperti itu. Terus ada banyak pokoknya karakter kayak Sal itu sebagai Wak Uban, jadi Wak Uban tuh suka jualan mainan gitu kan. Jadi banyak karakter-karakter yang kami buat di Selontok Fish untuk sekarang. Jadi bocil-bocil tuh kayak contoh Aufa dan Aura itu dibuat kayak keras gitu, keras-kerasan mereka berdua. Fadil dan Dominic itu sahabatan dari kecil gitu, cerita tentang anak kecil. Jadi sekarang anak kecil tuh malah jadi karakter utama di Selontok. Dan mereka paham? Dan mereka paham karena gini, awalnya mereka tuh kami tuh ngetes ya sebenarnya, jadi kayak
coba kau dialog ini, coba kau dialog Iya, itu. karena keren banget mereka bisa ngapalin dialognya itu loh. Jadi ternyata Fadil dan Dominic ini mudah untuk menangkap, maksudnya kayak mudah nangkep omongan kita. Tapi mereka bukan baca skrip, tapi mereka dicontohin. Dicontohin. Jadi iya, aku contohin, Del coba ngomong ini Del. Akhirnya coba, akhirnya bisa gitu. bisa. Jadi mereka kalau baca skrip nggak ngerti karena mereka Benar, susah ya ngikutinnya. sebenarnya kami buat dialognya kan, skripnya kami buat. Jadi kayak buat skripnya dialognya seperti ini. Jadi kalau mereka disuruh baca mereka belum paham. Iya. Kecuali Aufa dan Aura, karena Aufa udah kelas 5 atau 6 SD dia bisa baca, akhirnya dia baca dan ngerti ceritanya. Tapi tetap kami direct, tetap kami arahin gitu dialognya seperti apa, terus ekspresinya seperti apa. Kebetulan Fadil dan Dominic ini mereka bisa gitu. Bocil-bocil lain ada yang gugup lah, ada yang nggak bisa ngapal lah, ada yang males-malesan atau mereka malu gitu banyak. Nah, tapi bedanya mereka ini enggak, yang si Fadil dan Dominic ini beda gitu. Jadi bocil-bocil yang dulu ekstra sekarang Jadi pemeran utama. jadi pemeran utama gitu. Keren loh bocil-bocil ini karena nih dia ngelihat videonya tuh kerennya tuh mereka tuh bisa ekspresif banget. Ekspresif banget terus tuh ngapalin, sedangkan kita yang orang besar pun belum tentu bisa loh, sedangkan mereka dari kecil udah bisa kayak gitu, itu bisa jadi portofolio mereka untuk mereka besar tahu. Jadi iri sumpah. Bocil-bocil udah banyak portofolionya. Ya karena diarahin tadi kan. Ya siapa pula yang ngarahinnya kan? Siapa pula kalau bukan Iqbal Kibul kan. Aku dengan Sal yang ngarahin. Jadi bareng-bareng sih yang ngarahinnya gitu. Keren sih, maksudnya bisa menghandle anak kecil gitu loh Kak. Apalagi anak kecil komplek tuh tahu kan yang aduh geremet banget deh, ngeselin banget kan sebenarnya, tapi bisa untuk gabung dan buat konten sampai viral kayak gitu tuh keren sih menurut dia. Terus gimana Kak cara supaya mereka ini mau loh dan Kakak ini tiap hari ngonten gitu, konsisten ngonten tuh gimana sih Kak? Ya, jadi Kakak udah bilang tadi dengan dia kami itu Senin Jumat syuting ya. Iya. Dan bisa dikatakan mungkin teman-teman yang nonton nggak tahu bagaimana susahnya proses membuat konten Slontok Fish. Jadi kalau kalian nonton Slontok Fish itu kan kompleks ya. Jadi kayak dia tuh visualnya enak dilihat karena kami pakai kamera. Terus dari segi sound desainnya juga banyak banget, ada sound effect, ada musik yang pas dan cocok. Itu kan perlu waktu yang cukup nggak bisa cepet untuk editingnya gitu. Betul. Jadi dan juga untuk penceritaannya juga kami kompleks gitu. Jadi ada kayak karakter, tujuan dan halangannya apa gitu. Jadi memang kami tuh karena aku kan ikut komunitas film, jadi di komunitas film itu aku belajar dari mereka. Jadi kayak bagaimana menceritakan sebuah cerita yang jadi ini bukan cuman konten yang lewat doang. Jadi konten ini punya pesan, punya maksud, punya isi gitu. Jadi ketika nonton tuh ada yang bisa didapat gitu. Jadi memang kompleks banget dan itu memang by proses juga, by pengalaman gitu. Nah untuk konsisten sebenarnya karena dulu tuh kan aku buat konten tuh memang niatnya tuh cuman belajar doang. Jadi kayak kemauan mengeksplornya, kemauan untuk mencoba hal baru itu yang membuat konsisten. Sebenarnya kalau dulu itu kalau aku lagi males buat konten waktu zaman kuliah ya aku nggak buat konten gitu. Nah kenapa sekarang aku udah tamat kuliah tapi masih ngerjain ini, maaf bisa dikatakan aku kan sarjana, harusnya memang mungkin bekerja di mana gitu-gitu. Tapi akhirnya aku memilih untuk menjalani Slontok Fish ya memang karena di sana ada penghasilannya nih, jadi akhirnya bisa konsisten gitu. Dan juga teman-teman tuh juga bisa mendapat penghasilan juga, jadi bisa dikatakan jadi pekerjaan gitu. Oke, berarti konten kreator ini tuh bisa dijadikan sumber penghasilan ya? Iya bisa, tergantung jenis kontennya apa juga sebenarnya. Jadi penghasilannya itu tapi penghasilan dari konten kreator tuh enggak sama. Jadi ada yang memang gede, ada yang memang medium gitu, ada yang memang sedikit. Jadi tergantung pilihan sih. Nah kalau karena aku di sini Slontok Fish itu memang sudah banyak yang suka, yang nonton ataupun yang fans lah bisa dikatakan, yang ngefans dengan Slontok. Jadi sayang ini untuk ditinggalkan. Iya. Jadi memang aku mencoba untuk konsisten biar teman-teman tuh terhibur dan juga kami selain dari sebelum ini dia nanya penghasilan ya. Jadi karena berapa aku takutnya ada pertanyaan saya nih, berapa sih penghasilan per bulan? Nah itu sebenarnya dapur sebenarnya. Sebenarnya dapur. Jadi enak aku kasih tahu duluan gitu. Jadi
kami itu selain dari penghasilan dari YouTube sebenarnya. Iya, karena YouTube-nya banyak, subscribersnya 1 juta kan udah. Iya 1,8 kalau nggak Wah, salah. udah banyak Doain banget. aja 2 juta ya. Wah. Tahun ini Warga doain Palembang Info harus subscribe apa Kak YouTube ya? Selontok official. Harus subscribe sekarang juga ya. Jadi tapi kami buat kontennya itu dari video short. Jadi bukan yang long form yang panjang nih. Oh iya, karena kalau yang panjang tuh suka bosan kan sebenarnya Iya. nontonnya. Jadi dari yang short YouTube ya. Jadi karena memang yang panjang tuh memang kalau misal kami upload tuh emang sepi aja gitu. Kalau misalnya Tapi udah pernah nyoba untuk sudah upload yang sudah pernah panjang? coba. Oh sudah. Dan kebanyakan view-nya itu nggak banyak gitu. Kalau di short ini view-nya banyak gitu. Jadi kami akhirnya buat videonya di short. Nah, fokusnya di short dan memang dapetnya dari iklan AdSense dari short itu. Short itu, iya benar. Selain itu juga kami dapat penghasilannya dari sponsorship atau endorsement gitu, di endorse brand apa gitu, di situ juga dapat penghasilannya gitu. Dan semua bocil-bocil itu juga kecipratan juga. Iya, yang pasti karena kan mereka ngikut kan di tempat kami, jadi ya kami bisa dikatakan per bulan tuh gajian gitu-gitu. Seru bocil-bocil, udah banyak uang. Jadi ya kalau dibilang banyak atau tidak, aku bisa jawabnya cukup. Cukup, iya. Bagi yang penting kru nggak ngeluh, aku nggak ngeluh gitu dengan penghasilannya gitu kan. Ada ya keren. Jadi kunci biar konsisten, kenapa aku bisa konsisten karena balik lagi, memang aku suka ngebuat kontennya, aku suka prosesnya. Jadi kayak apalagi proses editingnya gitu kan. Jadi memang kreativitas tuh diutamakan pada saat buat konten ini. Jadi ya kunci buat konsisten karena sudah banyak yang senang juga ketika ketemu orang di luar juga bisa menghargai konten kami, oh keren konten kau gitu-gitu, akhirnya kayak buat kita jadi lebih semangat gitu kan. Itu sih sebenarnya kuncinya untuk konsisten. Keren. Tapi ngomongin tentang proses nih, berapa lama sih Kak proses dari mulai nulis skrip, mikirin idenya nih sampai konten itu bisa ke-upload di Reels, di Short tuh berapa lama? Jadi gini, pertama itu kami kan balik lagi kami ngetim ya. Iya. Jadi tim kami itu ada 7. Ini aku sebutin ya nama-nama kalian ya. Jadi aku Iqbal sebagai produser atau yang membiayai persyutingan itu. Iya. Aku sebagai produser, aktor dan editor dan director atau yang ngarahin kru sama ngarahin aktor gitu. Terus ada Faisal. Jadi Faisal ini dia sebagai yang pembuat cerita. Jadi yang cerita itu Kak Faisal yang bikinnya gitu. Oh ceritanya Kak Faisal yang bikin, idenya dari dia. dari Kak Faisal juga. Kadang juga aku kalau dulu ya, Iya. kalau dulu aku bareng berdua kalau dulu. Kalau sekarang memang kayaknya aku udah capek jadi scriptwriter Bagi gitu ya, ya. jadi dibagi. Ya, asal aja yang handle gitu. Oke. Jadi aku paling cuman ngerevisi dialog atau karena baik lagi skrip dari Kak Faisal tergantung akunya bisa produksi atau tidak. Karena terkadang ada skrip yang tidak bisa diproduksi karena kan kita mau buat konten itu kan butuh biaya. Iya. Biaya budget artistik, budget makan, budget untuk jajan-jajan bocil mungkin kan pada saat syuting. Pokoknya Jadi biaya produksinya lah ya. Jadi biaya produksinya itu dipikirin. Kalau misalnya nggak bisa dibuat konten, kadang kami simpen dulu skripnya, tunggu ada waktu yang tepat gitu. Terus juga dengan waktu dan proses persiapan kontennya juga gitu. Jadi Kak Faisal yang buat skrip dan pada saat di syuting dia juga jadi director juga atau dari saudara juga, jadi dia ngarahin aktor juga. Jadi kami tuh bareng ngerjainnya berdua pada saat di lapangan. Nah terus ada Adit itu sebagai kameramennya. Jadi aku yang ngasih arahan ke Adit nanti shotnya begini ya atau rekamannya seperti ini. Terus ada Matt itu sebagai soundman. Nah, jadi yang merekam suara. Dia ada aku kameramen, soundman, terus ada artistik artis itu berurusan dengan properti. Misal pada saat syuting kita perlu set yang kayak gini, dia yang nyiapin propertinya, dia yang nyusun tempatnya gitu, setnya. Atau kebutuhannya kami butuh syuting main layangan, berarti dia yang handle pembelinya, yang ini pokoknya yang ngatur artistik lah, kebutuhan properti dan lain-lain, wardrobe juga dia gitu kan. Itu Ian yang ini. Terus ada Ape atau Dandi, dia sebagai aktor dan sebagai kleper atau pencetak adegan. Jadi kayak yang di sini itu sebenarnya memudahkan editor ya, dia bisa di kayak semacam apa ya, menandakan scene apa, shot apa gitu. Nah detailnya bisa belajar lah di ilmu perfilman lah gitu, karena kami kan pakai cara syuting ala film pendek. Jadi kami krunya tuh kompleks gitu. Terus ada siapa lagi ya?
Terakhir tadi 6 ya. Madon Madon. sebagai aktor Oh iya, dan jangan dilupain. Iya. Madon sebagai aktor dan lighting. Jadi Madon itu juga kadang juga ya megang Madon lighting. dan Dandi itu juga yang handle lighting. Misal kami Lighting. syutingnya di dalam ruangan butuh lighting, akhirnya Madon sama Dandi yang ngeset lighting. Terkadang juga kalau misalnya kayak perlu kru tambahan, kami ajak teman-teman dari komunitas atau teman-teman aku ajak yang bantuin syuting gitu. Jadi kami tuh krunya banyak di belakang layar. Jadi bukan cuman berdua bertiga. Jadi tapi kami tuh krunya banyak gitu. Ya, padahal ibaratnya cuma untuk ngehasilin satu konten doang nih yang 1 menit ya Kak? Iya, bisa kalau sekarang sih 2 sampai 3 menit. Oh 2 sampai 3 menit ya, tapi ternyata banyak banget loh yang terlibat di balik dari konten tersebut bisa upload. Dan kerennya adalah semua konten yang diupload di Instagram itu nih dia lihat view-nya tuh nggak ada yang dikit Kak. Semuanya itu FYP, keren banget. Di TikTok sih yang FYP. Iya TikTok tuh sampai juta-juta semua di jutaan. Instagram. Makanya kalau misalnya ketemu bocil, kadang ngeliat bocil nih lagi nonton siapa? Selontok Fish pasti. Bocil-bocil Palembang pasti nonton Selontok Fish. Tapi gimana sih Kak, ada nggak tips tersendiri supaya konten itu bisa banyak viewersnya? Sebenarnya kalau konten tuh baik lagi adalah ciri khas. Jadi misalnya Selontok Fish tuh yang mana sih gitu? Oh Selontok Fish tuh yang bikin konten lucu-lucuan, bikin konten ini yang madon-madon gitu. Jadi ketika kalian punya ciri khas, itu yang buat kalian tuh bisa banyak yang nonton gitu. Jadi misalnya nih dia mau buat konten, jadi cari ciri khasnya, cari genre kontennya, cari mau fokus di bidang apa. Jadi di dia tuh yang kontennya yang mana sih? Oh yang masak-masak misal, atau yang suka review makanan gitu. Jadi fokus di satu genre gitu. Jadi itu yang biar awalnya memang biar ada ciri khas dan view-nya bakal tinggi. Contoh misalnya dia nggak tahu nih mau buat konten apa, jadi coba dulu beberapa konten. Misalnya mau dicobain konten makanan atau konten komedi atau konten apa, coba dulu perbanyak konten-konten yang pengen dibuat. Nah nanti ada salah satu konten yang meledak, misal nih dia buat nih konten makanan, nih dia buat konten tentang fashion, bikin tentang sketsa komedi atau apa. Buat tuh selama sebulan beberapa konten, coba aja dulu kayak nih dia suka bikin konten yang mana tuh coba-coba aja dulu. Nah nanti dari salah satu itu ada yang naik, misal yang naik nih video review makan, jadi akhirnya kau harus fokus, kalau kata kawan aku itu kau harus fokus dengan satu genre gitu. Jadi akhirnya coba satu genre, sudah coba satu genre dan akhirnya genre tersebut yang dia pilih karena view-nya banyak. Jadi orang-orang yang follow ini dia karena itu pasti melahirkan orang baru yang follow. Ini bagus nih review makanan dari ini dia, aku suka cara dia berkonten, cara dia bikin reviewnya. Akhirnya dia follow karena suka konten makanan. Nah, jadi ketika naik fokuslah di review makanan karena orang mau lihat nih dia review makan, bukan dari dia review busi motor gitu. Dan tiba-tiba ganti konten otomotif misalnya kan, akhirnya arti kan sepi, yang bingung ya orangnya jadi nontonnya. Jadi ciri khas tuh harus dicari banget biar view-nya tinggi. Jadi konsistenlah dengan video tersebut. Nah sebelum kalian menemukan ciri khasnya, dicoba beberapa genre tadi, coba di-upload dulu gitu. Itu dia warga Palembang info tipsnya untuk yang pengen memulai menjadi konten kreator. Cari ciri khas kamu. Nah karena ciri khasnya Selontok Fish ini udah tahu ya, komedi gitu, dan komedinya pun yang terjadi, yang relate di kehidupan sehari-hari gitu. Karena kalau Nida nonton tuh malah Nida jadi nostalgia. Karena kan kalian suka kayak mainan-mainan yang zaman dulu ya. Tau gak sih yang main gini-ginian itu apa namanya sih Kak? Kembang kuncup. Nah iya kembang kuncup. Kan itu kan pas zaman kita SD ya. Terus kayak dikontenin lagi sekarang tuh kayak berasa nostalgia dan relate banget sama kehidupan. Jatuhnya tuh sebenarnya targetnya tuh nggak cuman anak kecil doang ya, Selontok Fish ini, semua pun seneng gitu nontonnya. Iya nih dia seneng karena itu ngingetin dulu zaman kita main kayak gini-gini nih, si kembang kuncup ini. Dan gitu. Sebagai pelajaran juga buat anak-anak kecil yang nggak tahu permainan itu. Oh ini seru loh ternyata. Sekarang kan nggak ada, sekarang kan nggak ada. Terkadang juga kami bikin konten yang nostalgia tuh kadang susah nyari alatnya kadang nih, atau nyari kadang susah juga. Jadi kayak misalnya kami main laser tuh, kalau ini dia tahu laser itu susah banget nyari laser. Sekarang udah gak ada Kak? Udah ada yang jual. Ya ampun. Paling orang-orang yang kolektor doang yang punya gitu. Nah alhamdulillah kemarin aku masih simpen, atau aku dapat dari temanku yang masih nyimpen itu. Dan video itu viral itu, kalau nggak salah tuh di YouTube Short main laser itu, videonya tuh 50 juta view-nya. Wow. Di YouTube Short.
Ya, karena kami buat konten laser itu karena balik lagi dia nostalgia, terus Iya, juga nostalgia. kami masukin fiksi di sana, ya, masukin karakter Naruto di sana. Jadi videonya itu banyak yang nonton karena yang suka anime itu seneng juga konten Iya, tuh, betul. anak kecil suka. Terus Jadi semua juga, kena kena targetnya. jadi. Kadang juga kami pernah bikin konten perahu otok-otok. Iya, itu yang dihidupin atas itu kan. pakai api, itu juga jutaan juga view-nya karena Selontok Fish itu sebenarnya kalau mau dibilang bisa dikatakan ciri khasnya ialah nostalgia, terus ada dramanya di situ. Dramanya, iya, gitu. ada Jadi sketsa komedinya kami ya. punya objek apa nih? Oh, permainan ini perahu otok-otok gitu. Jadi perahu itu akhirnya kami buat cerita tentang itu gitu. Jadi bisa dikatakan kami tuh objeknya apa, terus dibikin drama setelah itu. Itu doang sebenarnya kalau dibilang. Jadi kami tuh harus selalu up to date untuk mau angkat permainan apa lagi nih, mainan apa lagi nih. Permainan dan mainan tuh beda. Kami mau permainan contohnya kayak saya orang kaya itu permainan. Oh iya iya iya. Atau Pak Udin mau koin itu permainan. Ada Oke. yang mainan tadi tuh yang yang otok-otok, rintilan-rintilan. binder gitu. Oh iya, Binder binder. nonton nggak binder? Belum nonton ya? Belum, Itu lagi harus ditonton deh kalau Nidia tuh cewek seneng Iya, banget dengan karena kan binder. dulu kan kita main harvest-harvestan kan. Ah, Kayak harvest ngapain sih sebutannya ya. kita tuker-tukeran dulu kan? Akhirnya kayak buat drama tentang main binder gitu. Jadi ya coming soon nanti kami lagi masih editing tentang main gambaran. Nah, Gambaran itu. poster, terus Ditunggu ada tuh. ada yang beradu ilalang, rumput ilalang, Oh, adu-adu yang gitu. gini-gini yang kayak Iya. Upin Ipin. Akhirnya kayak seru buat itu lagi editing, terus ada apa sih yang kayak kita pakai tutup kaleng bekas terus kami nyebutnya Dilempar itu gitu. pentingan. Jadi Yang di meja itu bukan ya? bukan yang tutup kaleng bekas, tutup kaleng belak gitu itu. Oh. Ya, kayak gitu. Jadi tutup yang itu akhirnya bisa Dimainin gitu ya? dilempar gitu. Nah, ada konten tentang itu juga. Jadi kami kebanyakan memang konten yang berbau nostalgia atau permainan lama atau permainan jadul atau mainan jadul akhirnya dibikin drama komedi gitu. Keren karena bener-bener relate banget nih, dia jadi seneng nontonnya. Bocil-bocil yang tapi bocil-bocil yang ikut main tuh jadi ini ya, jadi ngerasain mainan kita zaman dulu ya. Iya. Padahal kan mereka udah nggak lagi kan Kak, di kampung Kakak masih nggak sih yang kayak mainan-mainan zaman kita dulu? Ya bahkan efeknya ketika kami buat konten yang seperti itu kami ajarin caranya akhirnya mereka main. Oh, Kayak keren mereka tuh. nggak tahu main kayak mana, main kayak Iya. Din Pak Udin mau itu. Mainnya ternyata cuman harus menebak siapa yang megang batu kan. Jadi Iya, akhirnya mereka buat itu. Akhirnya mereka main itu. Jadikan itu sebagai mainan Ya di di luar rumah. syuting. Kadang di luar syuting kan mereka akan tahu kegiatan mereka Iya. ngapain ya. Jadi kayak akhirnya ada efeknya. Terus kami bikin yang kembang kuncup itu. Iya. Jadi akhirnya teman-teman di sekolah itu bikin itu semua aku lihat. Jadi aku pernah. Jadi efeknya itu alhamdulillah mereka masih melestarikan mainan jadinya. lama ini Padahal gitu. sekarang nih kan udah nggak ada lagi ya, ibaratnya bocil-bocil sekarang mainnya M, L, Gadget, F, F betul, gitu betul. kan. Nah malah seru nih adanya Selontok Fish jadi menginfluence juga nih Betul. untuk anak-anak kecil yang ada di sana untuk main mainan tradisional, karena memang mainan tradisional sekarang di Indonesia nih hampir punah. Ya bisa Ya dikatakan kan? seperti itu. Hampir punah gitu. Makanya ketika diangkat jadi konten, ini loh yang jadi nostalgia tersendiri dan unik menurut Nidia ya dari Selontok Fish ini. Keren banget loh Ibu Terima kasih. ini. Tapi teman-teman warga Palembang Info jangan lupa juga ya tentunya untuk nonton konten-kontennya karena menarik banget konten-kontennya Selontok Fish ini. Dan terakhir nih Kak, boleh dong Kak kasih tips and trick juga nih ya buat teman-teman warga Palembang Info yang baru ingin memulai menjadi konten kreator nih Kak. Ya. Jadi kalau ini sebenarnya banyak banget pertanyaan seperti ini ke aku dan jawaban aku selalu sama. Ialah jangan langsung fokus ke uang. Jadi kayak jangan bikin konten itu jangan cuman mikirin penghasilan. Jadi aku pengen bikin konten biar dapat penghasilan. Sebenarnya nggak salah seperti itu. Iya. Tapi menurutku jangan dulu mikir seperti itu. Jadi ialah kalau membuat konten sukai prosesnya. Jadi kayak niatnya tuh untuk belajar. Jadi kayak konten tuh belajar membuat cerita, belajar bikin ide, belajar editing, belajar merekam gitu-gitu. Karena kan konten creator itu kan kebanyakan memang sendirian, kebanyakan di awal mulai itu sendirian gitu. Jadi yang rekam sendiri, yang edit sendiri, yang jadi aktornya sendiri, bikin dialognya sendiri dan lain-lain. Jadi niatin untuk belajar karena sukai prosesnya, senengin
proses belajarnya. Karena kalau misalnya kalian apa sih bisa dikatakan mengutamakan kualitas, bukan kualitas videonya aja, tapi kualitas ceritanya, kualitas isi kontennya itu kalau bisa difokuskan di situ nanti bakalan bisa dikatakan usaha tidak mengkhianati hasil ya kalau bahasanya kan. Jadi aku tuh begitu, kalau dari diri aku tuh memang aku suka bikinnya, suka ngejalanin belajar buat kontennya, karena kan semakin upgrade semakin tahun tuh aku dapat pelajaran baru nih tentang treatment yang baru pada saat syuting gitu. Akhirnya aku upgrade lagi karena suka proses kreatifnya gitu. Nah, itu mungkin untuk teman-teman yang mau mulai gitu ya. Iya, jangan mikirin duit terus ya, karena memang sekarang nih dijadiin cuan sih sebenarnya. Iya, kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau untuk di awal jangan cari duit dulu. Itu mah susah juga ya naiknya kalau kayak gitu ya. Harus ingat juga, harus sukai juga prosesnya gitu. Bahkan sampai sekarang pun ketika Selontok Fish udah terkenal sekarang ini, Kak Iqbal nih masih menjadi editornya loh untuk menjaga kualitas videonya tentunya gitu. Itu kalau misalnya teman-teman nonton videonya kenapa bagus nih, editornya masih megang sendiri dari awal sampai sekarang gitu, bener-bener menjaga kualitas video Selontok Fish supaya makin jaya, makin terkenal tentunya gitu. Ih, keren banget. Thank you banget Kak Iqbal. Sama-sama nih dia. Terima kasih Palembang Info ya Ga, yang udah rela ngundang saya di sini. Semoga nanti kita kali undang juga kali ya bocil-bocil semua rame-rame datang ke sini. Kumpul rame. Iya, kita main ke gang sana juga seru kayaknya, karena kalau misal main ke gang sana tuh waktu pas Nidia main ke sana, dari depan gang sampai belakang gang semua tahu sama Selontok Fish, tau gak sih? Karena ciri khas banget di situ ya. Iya, keren banget. Pokoknya teman-teman jangan lupa ya untuk nonton dan follow ya Instagram Selontok Fish Kak ya. Betul. Terus juga subscribe ya YouTube Selontok Fish, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Palembang Info, dan thank you juga untuk UIGM yang sudah mensupport fasilitas kita. Kita hari ini syutingnya di UIGM, kampus tercinta kita nih. Thank you. Sampai ketemu di Wongki Talk selanjutnya. Bye. Terima kasih.